Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Takmirul Islam Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat belajar pagi ini? Alhamdulillah, solih-solihah semua semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik bersama Bu Faiz. Tema 2, kegemaranku. Subtema 4. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bu Faiz mau cek pagi tadi semua sudah sholat subuh ya? Sudah? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Keramas-keramas? Nah, sip, kemarin hari Jumat semua sudah potong kuku kan? Bersih semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan juga? Alhamdulillah, berarti belajar hari ini semuanya semangat karena sudah sarapan ya. Nah, sebelum belajar juga sudah disiapkan ya peralatannya. Buku tema 2, buku tulis, lembar penugasan, juga alat tulis. Semua sudah siap? Baiklah, kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk langsung saja kita mulai. Tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, semua yuk dibuka di halaman 174. Pembelajaran 5. Sudah siap semua? Nah, pada halaman 174, kegiatan kita adalah ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membaca halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Seperti pada gambar, posisi duduk Siti dan Lani sudah benar. Nah, berikutnya kegiatan pembelajaran kita di halaman 175. Ayo membaca. Bacalah. Bacalah dengan suara nyaring. Lakukanlah berulang-ulang. Ada banyak kata ya di sini. Yuk kita baca masing-masing kata 3 kali. Siap? Yuk, kata pertama. Buku. 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 Kata yang kedua, judul. 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 Yuk kita baca bersama. Kata berikutnya, gambar. 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 Selanjutnya, sampul. 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 Lembar. 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 Penulis. 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 Halaman. 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 Alhamdulillah, semua sudah paham ya? Sudah bisa ya? Kata-kata ini sudah dibaca dengan nyaring, juga dilakukan secara berulang-ulang. Baiklah, kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya di halaman 176. Nah, pada halaman 176, kegiatan kita adalah ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas, di rumah saja ya. Nah, di sini ada contoh buku. Judulnya apa? Matematika. Lalu bagian berikutnya, sambelnya berwarna apa? Merah. Lalu biasanya pada halaman depan ada penulisnya, nama penulisnya. Lalu kita buka pada halaman pertama. Nah, ada nomor halaman. Kita buka ada lembar-lembar buku. Nah, itu adalah bagian-bagian dari buku. Ada sampul, ada judul, ada penulis, ada halaman, ada lembar-lembar.
Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Nah, membaca harus dengan posisi duduk yang baik di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Baiklah, kita lanjutkan. Halaman 177. Kegiatan kita adalah ayo mengamati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, 4? Mana urutan yang ke-1 yang pertama? Ya benar, Udin sedang membaca buku di bawah pohon. Lalu gambar yang kedua? Ya, Edo datang menghampiri Udin. Lalu mereka membaca buku bersama. Lalu gambar yang ketiga? Nah, setelah mereka membaca buku bersama, mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing. Sampai jumpa besok ya, Edo. Ya, sampai jumpa besok ya, Udin. Nah, mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing. Edo perlu pulang ke rumahnya, Udin pun pulang ke rumahnya juga. Nah, sudah lengkap cerita kita. Yang pertama gambarnya yang mana sampai yang keempat. Semua bisa ya membaca cerita sesuai dengan gambar. Nah, selanjutnya dibuka halaman 178. Kegiatan kita adalah ayo berlatih. Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sudah ada contoh. Ada buku warna kuning, buku warna-warni, buku pelajaran, dan ada buku cerita. Kuning, buku tulis, buku pelajaran, buku cerita. Buku tulis, pelajaran, cerita. Buku tulis, buku pelajaran, buku cerita. Yang mana yang polanya sama? Benar, yang paling atas kita beri lingkaran. Selanjutnya gambar berikutnya. Buku pelajaran, buku cerita, buku tulis. Buku pelajaran, buku cerita, buku tulis. Yang mana? Ya benar, yang paling bawah. Nah, sip. Gambar kedua sudah. Gambar ketiga. Buku cerita, buku tulis, buku pelajaran. Buku cerita, buku tulis, buku pelajaran. Ya benar, gambar yang kedua. Gambar yang terakhir. Buku pelajaran, buku tulis, buku cerita. Buku pelajaran, buku tulis, buku cerita. Yang mana? Yang kedua, benar. Semuanya sudah bisa ya menentukan pola yang sama dengan pola yang telah tersedia. Hebat, yang teliti ya ketika kita belajar. Nah, pembelajaran 5 sudah selesai. Sekarang pembelajaran 6. Dibuka halaman 179. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Kata pertama ada kata buku. Berapa suku katanya? Coba diucapkan bersama. Buku. Buku berapa? 2, benar. Kata yang kedua, baku. Oh, harusnya itu baku ya. Baku. 2 juga. Kata berikutnya, sekolah. 3. Sip. Wah, sudah bisa semua. Cepat ya mengerjakannya. Sebelah. 3 juga benar. Pelajaran. 4, benar. Sip. Pelataran. 4 juga. Alhamdulillah. Kata di atas memiliki banyak bunyi, memiliki bunyi yang hampir sama. Buku dengan baku, sekolah dengan sebelah, pelajaran dengan pelataran. Nah, ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Nah, dibuka di halaman 180. Ayo membaca. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul
si putih tak mau belajar. Yuk kita baca bersama. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kecil yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, dari cerita tadi, siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa? Hewan apa? Burung hantu, benar. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Si putih. Si putih itu hewan apa? Kelinci. Mengapa si putih tersesat? Karena apa? Kok bisa tersesat ya? Tidak tahu arah pulang? Karena si putih tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Nah, karena si putih hanya bermain saja, tidak mau belajar membaca, jadinya tersesat, tidak bisa pulang. Nah, kalian tentu ingin pandai membaca ya, tidak ingin seperti si putih ya. Nah, makanya kita harus rajin belajar membaca. Pelan-pelan tidak apa-apa ya, tetap semangat belajar membaca. Karena apa? Membaca membuat kita tahu banyak hal. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan kita berikutnya di halaman 181. Ayo mengamati. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Nah, tadi ada kata apa saja? Burung. Ya, suku katanya ada berapa? Burung 2. Yang bunyinya hampir sama. Burung kurung. Contohnya sudah ada. Lalu kata yang berikutnya, membaca. Berapa suku katanya? Membaca. 3 benar. Kata lain yang bunyinya hampir sama, membawa. Nah, bisa ya? Ya, sekarang sudah harus tuliskan. Kalian lihat, perhatikan, dan tulis di buku masing-masing juga. Kata sekolah, berapa suku katanya? Sekolah. 3 benar. Kata yang bunyinya mirip atau hampir sama, sekolah sebelah. Nah, bisa ya. Kata berikutnya guru. Berapa suku katanya? 2 benar. Yang bunyinya hampir sama, juru. Iya, ada juru masak. Tuh, juru tulis. Iya, juru. Sudah. Kata berikutnya sabar. Benar, 2 suku kata. Kata yang bunyinya hampir sama, kabar. Benar. Bermain, maaf itu huruf M-nya di bawah ya, harusnya di samping. Bermain, ada berapa suku katanya? 3 benar. Kata yang bunyinya hampir sama, berkain. Iya, bisa. Belajar, 3 suku kata benar. Kata yang mirip, berlayar. Iya, bisa. Lebih, 2 suku kata. Yang bunyinya hampir sama, letih. Benar, capek, letih sama lebih. Kata-katanya hampir sama bunyinya. Hujan, 2 suku kata. Kata yang hampir sama bunyinya, hutan. Alhamdulillah, semua sudah bisa ya menentukan banyak suku kata pada kata yang telah tersedia, juga telah menentukan kata lain yang memiliki bunyi hampir sama.
hebat semuanya anak-anakku kelas 1. Nah, kita lanjutkan di halaman 182. Ayo mengamati. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Pada gambar yang pertama ada gambar bola. Bola kecil sedang besar. Kecil sedang besar. Kecil sedang besar. Nah, ada berapa gambar ya setiap pola? Nah, 3 benar. Kecil sedang besar. Kecil sedang besar. Nah, jadi kita lingkari satu pola ini. Kecil sedang besar. Nah, pada gambar bola ini yang dijadikan pola itu berdasarkan perbedaan ukuran kecil sedang besar. Bolanya sama, yang membedakan ukurannya kecil sedang besar. Itu untuk pola gambar bola. Kalau untuk gambar tabung apa ya perbedaannya? Apa perbedaannya? Warna, benar, kita perhatikan warnanya. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Berarti ada berapa gambar setiap pola? Ada 3, benar. Biru, merah, kuning. Ulang lagi, biru, merah, kuning. Ulang lagi, biru, merah, kuning. Ada 3 gambar pada setiap polanya berdasarkan warna. Sekarang gambar yang ketiga ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Berarti ada berapa gambar setiap pola? Ada 2, benar. Buku, pensil. Nah, sekarang kalian sudah bisa ya menentukan pola pada gambar. Berdasarkan apa saja? Ada yang berdasarkan ukuran, ada yang berdasarkan perbedaan warna, dan ada yang berdasarkan perbedaan jenis benda. Semuanya bisa. Nah, setelah kita mengamati tadi, kita akan berlatih. Di halaman 187, Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih pola di bawah ini. Gambar pertama, bola kecil sedang besar. Kecil sedang besar. Lalu yang kosong diisi bola kecil, benar, kalian gambar di buku masing-masing. Yang pertama berdasarkan ukuran sudah, sekarang berdasarkan warna. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, kalian gambar di buku lalu diberi warna. Siap? Sudah ya? Baiklah, gambar yang ketiga. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Sudah bisa semua? Alhamdulillah, hebat. Setelah kita melengkapi pola tadi, yuk hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Yang pertama ada gambar bola. Bolanya ada berapa yang kecil? 1, 2, 3. Lalu pensil 1, 2, 3, 4. Benar. Lalu tabung yang berwarna biru 1, 2, 3. 3. Sudah menuliskan jumlah benda sesuai dengan pola tadi? Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya di halaman 184. Kita akan melakukan kegiatan ayo mencoba. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambar bola kasti. Pada gambar bola kasti, gambar yang pertama, kotak pertama. Kotak pertama ada 1, kotak kedua 2, kotak ketiga 3. 1, 2, 3. Nah, kita ulang lagi, ternyata polanya 1, 2, 3. Nah, jadi pada gambar ini pola yang digunakan adalah jumlah benda, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitupun pada gambar yang kedua. Angka berapa dulu ya? Jumlah benda yang berapa ya? 3, benar. 1, 2. Kita ulang pola dari depan. 3,
Nah, kita gambar 1, lalu terakhir 2. Bisa? Coba gambar berikutnya, pensil 3, 2, yang belum 1, benar. Digambar. Lalu kita ulang lagi polanya. 3, digambar 2, 1. Bisa ya? Sip, hebat. Lalu gambar yang berikutnya, buku yang warna kuning. Yang depan kita kosong dulu, gak apa-apa. 2, 1, 3. Kita ulang lagi polanya. 2, 1. Nah, kalau yang paling depan berdasarkan yang kedua 2. Sebelum 2 berapa yang harus dituliskan? 3, benar. Lalu kita gambar bukunya 3. Lalu yang terakhir yang paling bawah. Gambar pertama 1, 2, 3. Polanya kita ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, sudah bisa ya salih-salihah. Nah, Beni rajin berlatih. Kita juga harus rajin berlatih. Semua sudah bisa ya. Nah, pada kegiatan berlatih ini, kegiatan mencoba, berdasarkan apa tadi kita menentukan polanya, melengkapi pola tadi? Berdasarkan banyak benda. 1, 2, 3. Bisa 2, 3, 1. Seperti itu. Semuanya sudah bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 185. Ayo mencoba. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Nah, kalian suka membaca di rumah? Suka membaca buku apa? Membaca ditemani oleh siapa? Ayah, bunda, adik dan kakak? Wah, hebat. Semua anggota keluarga suka membaca ya. Nah, kita sering-sering ya membaca bersama dengan keluarga. Kita luangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama keluarga. Baiklah, kita lanjutkan. Selesai. Alhamdulillah. Pada halaman 186. Sekarang aku bisa. Kita telah belajar. Subtema ini sudah selesai. Pembelajaran 5 dan 6 juga telah selesai. Jadi kita akan beri tanda centang pada kotak dengan bantuan ilmu sesuai dengan kegiatan yang telah kita pelajari. Yang pertama, duduk dengan posisi yang benar saat membaca. Sudah bisa semua ini, hebat. Membaca buku dan membalik halaman sudah bisa. Memegang bukunya sudah benar. Membalik halamannya juga pelan-pelan agar buku tetap awet dan tidak rusak. Menjaga jarak mata dengan bacaan. Sip, tidak boleh terlalu dekat. Lalu membuat kartu kata sudah bisa. Menghias sampul depan buku, kita sudah belajar itu. Melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah sudah kita pelajari. Melengkapi barisan pola bilangan juga gambar sudah. Menceritakan kegiatan membaca bersama keluarga juga sudah. Alhamdulillah, solih-solihah, kegiatan pelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya adalah penugasan. Nah, penugasan hari ini, salinlah kata-kata berikut ini di lembar penugasan. Hitunglah suku katanya. Bu Faiz telah menulis 10 kata: gemar, membaca, cerita, halaman, sampul, tematik, ilmu, pengalaman, menggambar, pola. Nah, kalian tulis di buku, disalin dulu ya, di buku di lembar penugasan. Lalu kalau kalian tulis suku katanya ada berapa sambil diucapkan ya. Gemar sambil dibaca, membaca, seperti itu. Lalu setelah selesai, kirimkan foto hasil penugasan di grup kelas masing-masing. Semua semangat menyelesaikan tugas hari ini ya. Nah, karena pembelajaran kita telah selesai, kita akhiri pembelajaran dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pesan dari Bu Faiz, tetap semangat belajar, sholat lima waktu, rajin mengaji, berbakti pada ayah bunda,
juga rukun dengan saudara. Baiklah, cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.